Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nafrini Susanti, guru dari SMP Negeri 4 Batin Solapan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baiklah, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif merupakan arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukum. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan tugas dari seorang guru. Bagaimana guru tersebut mampu menumbuhkan motivasi internal dari murid. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid itu sendiri. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Sementara yang kelima adalah sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol seorang guru, posisi manajer adalah posisi yang sangat ideal, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas persoalannya sendiri. Kemudian, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu guru hebat, berikut kita akan melihat keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru
penggerak, visi guru penggerak. Yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun atau tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Pertama, budaya positif dapat terwujud jika mempunyai 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Yang kedua, budaya positif bisa terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan ada keyakinan sekolah yang disepakati bersama dan dijalankan bersama. Selanjutnya, kita akan melihat keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, kegiatan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik di luar dugaan Anda? Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya sudah memahami konsep inti dari modul tersebut, yaitu budaya positif, diantaranya disiplin positif, teori kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikutnya, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Lalu, perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah posisi penghukum dan pemberi rasa bersalah. Seharusnya adalah posisi manajer yang dapat mengarahkan murid untuk bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas atau di sekolah Anda? Saya pernah menangani murid yang sering tertidur pada saat pembelajaran berlangsung. Saya menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lalu, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk selalu memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Nah, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal dari diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer ketika menyelesaikan persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai?
dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Ya, sebelum mempelajari modul ini, posisi yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Perasaan saya waktu itu masih biasa-biasa saja, dan ada kalanya merasa bersalah ketika memberikan hukuman kalau murid melakukan kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat tenang dan mulai menyadari betapa pentingnya komunikasi dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah pada murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nah, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun saya hanya melakukan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan pernyataan pelanggaran apa yang telah kamu lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah? Menurut saya, hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini juga diterapkan di rumah atau di mana saja murid berada. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.